Perkenalkan, nama saya Faustina Karsasisi, saya dari kelas 10D. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana menentukan karakteristik dari fungsi kuadrat. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama adalah bentuk umum fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana nilai a tidak sama dengan 0. Jelaskan mengapa nilai a tidak sama dengan 0. Jadi, kita tahu bahwa fungsi kuadrat adalah fungsi polinomial dari derajat 2 dan bentuk umumnya di sini adalah fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dan di mana kita tahu bahwa keterangan dari setiap masing-masing keterangan dari fungsi ini yaitu di mana a adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Dan di mana nilai a ini dia tidak boleh sama dengan 0. Mengapa nilai a tidak boleh sama dengan 0? Ini dikarenakan jika a dia sama dengan 0, jika a sama dengan 0, maka fungsi tersebut tidak lagi menjadi fungsi kuadrat tetapi menjadi fungsi linear. Ini dikarenakan jika a sama dengan 0, maka istilah kita tulis di sini, maka istilah di mana ax kuadrat tambah bx tambah c atau ax di depannya akan hilang dan kita hanya akan memiliki fungsi yaitu bx tambah c yang merupakan formula atau bentuk dari fungsi linear. Dan ini bukan merupakan fungsi kuadrat. Sebagai contohnya di sini jika kita memiliki fungsi, saya tulis di sini contoh. Jika kita memiliki fungsi yaitu fx sama dengan 2x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan 0, ini merupakan fungsi kuadrat karena jika kita lihat di sini nilai a sama dengan 2 dan ini tidak sama dengan 0. Dan sebaliknya, jika kita memiliki fungsi gx sama dengan 0x kuadrat tambah 3x tambah 4 sama dengan 0, ini bukan merupakan fungsi kuadrat karena kita lihat di sini a-nya atau nilai a di sini sama dengan 0. Jadi dari sini kita hanya akan memiliki nilai yaitu di mana nilai gx atau fungsi dari gx ini sendiri sama dengan 3x tambah 4. Tambah 4. Oke, jadi alasan mengapa a tidak boleh sama dengan 0 di sini adalah karena sekali lagi jika a dia sama dengan 0 berarti itu bukan merupakan karakteristik dari fungsi kuadrat tapi merupakan karakteristik atau fungsi atau bentuk umum dari fungsi linear, di mana bentuk umumnya dari fungsi linear sendiri adalah gx, kita tulis di sini. Gx sama dengan bx tambah c. Kenapa tidak ada a? Karena a-nya tadi sama dengan 0, jadi tidak perlu ditulis, jadi hanya menyisakan bx tambah c saja. Lalu yang berikutnya adalah jelaskan pengaruh koefisien a, b, dan c terhadap fungsi kuadrat. Jadi, koefisien a, b, dan c dalam fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah
Bx tambah C sama dengan 0 memiliki pengaruh yang berbeda pada grafik fungsi tersebut. Kita mulai dari yang pertama adalah koefisien A. Koefisien A. Yang pertama, jika nilai dari A dia lebih besar dari 0, maka parabola terbuka ke atas atau lengan dari parabolanya akan terbuka ke atas. Lalu sebaliknya, jika nilai A lebih kecil dari 0, maka parabola maka parabola atau lengan dari parabola akan terbuka ke bawah. Kita tulis ini saja. Di mana di sini saya akan menggambarkan bagaimana jika parabola terbuka ke atas dan parabola terbuka ke bawah. Misalkan begini. Oke, jika nilai A tidak lebih besar daripada 0, maka dia terbuka ke atas seperti ini. Dan jika A lebih kecil dari 0, maka dia akan terbuka ke bawah. Oke, jadi dan nilai absolut dari A akan menentukan kecuraman parabola, yang dimana semakin besar nilai absolut A, semakin curam parabola tersebut. Dimana di sini adalah titik dari maksud ini tadi adalah titik kecuraman dari setiap parabola itu sendiri. Lalu yang berikut adalah koefisien B. Koefisien B. Jika koefisien A parabolanya akan terbuka ke atas, maka koefisien B ini sendiri dia akan menentukan arah pergeseran parabola secara horizontal. Dia akan membentuk atau akan menentukan arah pergeseran dari parabola ini secara horizontal, di mana jika A lebih besar dari 0, maka parabola akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika A lebih kecil dari 0, maka parabola atau pergeserannya akan bergeser ke kiri. Di mana contohnya di sini, contohnya kita ambil yang pertama, fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1 dengan gx sama dengan x kuadrat kurang 2x tambah 1. Ya, jadi dari kedua fungsi ini sendiri mereka akan memiliki bentuk parabola yang sama, tetapi posisinya akan bergeser ke kanan dan ke kiri. Seperti ini gambar. Oke, sama saja. Di sini kita taruh di sini min 2 dan di sini adalah 2. Oke, jadi dia bergeser seperti ini. Nah, seperti yang telah dijelaskan, jika lebih besar dari 0 maka dia akan bergeser ke kanan, dan jika lebih kecil dia akan bergeser ke kiri. Lalu yang terakhir adalah koefisien C. Koefisien C. Jadi tadi, jika koefisien B dia akan menentukan pergeseran parabola secara horizontal, maka koefisien C adalah kebalikannya, di mana ia akan menentukan pergeseran parabola secara vertikal. Jika nilai C lebih besar dari 0, maka parabola akan bergeser ke atas. Lalu jika C-nya lebih kecil dari 0, maka parabola akan bergeser ke bawah. Contohnya yaitu
fx sama dengan x kuadrat tambah x tambah 2 dan gx sama dengan x kuadrat tambah x kurang 2. Jadi sama-sama seperti B tadi, jadi mereka akan memiliki atau akan membentuk parabola yang sama, tetapi posisinya akan bergeser dari atas ke bawah. Ini Y, X. Jadi kita taruh di sini 2 dan ini adalah min 2. Parabolanya membentuk begini. Ini lalu ini akan bergeser ke bawah. Ini. Nah, oke. Jadi itu tadi adalah bagaimana pengaruh dari koefisien mulai dari koefisien A, B, dan C terhadap fungsi kuadrat. Jadi koefisien A, B, C dalam fungsi kuadrat ini mereka memiliki pengaruh yang berbeda pada grafik fungsi tersebut, memiliki pengaruh yang berbeda dari masing-masing koefisien yang dapat mempengaruhi bentuk, arah pergeseran, dan posisi parabola. Baik, berikutnya adalah jelaskan pengaruh diskriminan di mana jika D lebih besar dari 0, D sama dengan 0, dan D lebih kecil dari 0 terhadap grafik fungsi kuadrat. Jadi, diskriminan dalam konteks fungsi kuadrat adalah nilai dalam rumus akar-akar kuadrat, yaitu rumusnya di sini yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Diskriminan ini memiliki pengaruh penting terhadap akar-akar dari fungsi kuadrat dan juga memiliki pengaruh terhadap grafiknya. Kita mulai dari yang pertama di sini, jika D dia lebih besar daripada 0, maka fungsi kuadrat memiliki dua akar real yang berbeda dan dalam hal ini parabola akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Ini contohnya gambar grafiknya seperti ini. Nih, karena dia tadi memotong, berarti grafiknya dia bisa seperti ini. Dia memotong sumbu X. Oke, jadi ini tadi adalah bagaimana pengaruh dari jika D lebih besar daripada 0. Lalu yang kedua adalah jika D dia sama dengan 0, maka fungsi kuadrat memiliki satu akar real atau dua akar yang sama. Dalam hal ini, parabola akan menyentuh sumbu X di satu titik. Seperti ini contohnya. Dia akan menyentuh sumbu X. Ini pun di tempat sebaliknya Y, X. Nah, jadi ini dia tadi dari jika D-nya sama dengan 0. Lalu yang ketiga adalah jika nilai D dia lebih kecil dari 0, maka fungsi kuadrat tidak memiliki akar real atau akarnya adalah bilangan kompleks, yang dalam hal ini parabola tidak memotong atau menyentuh sumbu X sama sekali. Berarti tidak memotong bisa seperti ini. Bisa juga di sini. Maupun di daerah lain, berarti dia tidak akan memotong sumbu X.
Oke, jadi diskriminan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap grafik fungsi kuadrat, mulai dari tadi jika D dia lebih besar dari 0, jika D dia sama dengan 0, dan yang terakhir adalah jika D lebih kecil daripada 0. Jadi di sini khususnya pengaruh ini dia lebih terkhusus pada terkait dengan jumlah dan jenis akar-akar dari fungsi kuadrat tersebut. Oke, jadi itu tadi adalah penjelasan terkait dengan bagaimana pengaruh diskriminan jika di mana nilai D lebih besar dari 0 dan nilai D sama dengan 0, dan jika nilai D lebih kecil daripada 0 terhadap grafik fungsi kuadrat.